sebenarnya hoax ini tuh berita, cuman beritanya itu palsu. Jadi kayak nggak bener gitu Nggak ya. benar, iya. Semua orang-orang jadi percaya Jadi gitu. percaya karena dikemas dengan menarik dan juga relevan gitu ya. Kalau ada temen pun nge-share ya kan berita kayak begitu, enggak langsung aku share ulang lagi ke yang lain. Jadi dicek dulu, dibaca-baca dulu bener atau enggak. Kalau emangnya ini berita hoax, nanti aku ingetin, ini bohong loh gini gitu kan. Oh, jadi kamu juga memberitahu teman-teman Iya. kamu ya kayak ini tuh nggak bener guys beritanya kayak gitu. Iya. Pertama baik lagi tadi merugikan reputasi orang lain. Iya. Ini kan hancur ya karena kena fitnah gitu. Nah, yang kedua menimbulkan kegaduhan di sosial. Contohnya kayak berita asteroid ingin menabrak bumi pada tanggal sekian. Jadi kan kita juga panik-panik Iya, nih kan. langsung aduh gimana ini? Iya, Aduh gitu. harus nyiapin ini, nyiapin itu. Bangun semangat, mari jelajah. Eksplorasimu, waktunya melangkah. Ilmu dan cerita, semuanya ada. Bersama kita, raih dunia. Eksplorasimu, ayo maju. Belajar seru, untuk mimpi barumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Aisyah Nur Katrina Putri. Eksplorasimu, belajar dari seru kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi guys, di video podcast kali ini kita bakal membahas topik yang cukup relatable dan pasti sering kita alami, yaitu cara menghindari hoax di dunia atau di era informasi. Kalian pasti sering dong pas lagi scroll TikTok atau Instagram itu ngelihat berita-berita yang aneh, tapi kalian bingung gimana cara menghindarinya atau membatasi berita-berita itu. Nah, kalian pas banget nih, di video ini kita bakal bahas bareng-bareng bersama narasumber kita, yaitu Aji dari kelas 10 reguler 3. Halo. Halo Aji, apa Halo juga. kabar? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu nih sama kamu Aji, karena kamu udah meluangkan waktu kamu untuk ngobrol santai sama aku di sini. Iya. Gimana tadi perjalanan ke sini? Lancar nggak? Alhamdulillah lancar sih karena kan berangkatnya pagi-pagi juga ya. Kalau misalnya ngaret tadi, gue males juga karena macet kan ya. Karena Lumayan perjalanan. udah siang juga ya. Iya. Sebelum kita makin memperdalam ya topiknya cara menghindari hoax ini, kalau dari kamu ya Ji, menurut kamu definisi dari hoax itu apa sih? Oke, hoax itu informasi palsu yang sengaja dibuat dengan tujuan menggiring opini orang lain. Jadi sebenarnya hoax ini tuh berita, cuman beritanya itu palsu. Jadi kayak nggak bener gitu Nggak ya. benar, iya. Semua orang-orang jadi percaya Jadi gitu. percaya karena dikemas dengan menarik dan juga relevan gitu. Oke, kalau kamu pernah nggak sih dapat berita yang bikin kamu kayak kaget atau shock gitu, tapi ternyata itu hoax gitu? Oh. Kalau pernah ceritain dong. Ini pengalaman pribadi aja sih ya, karena kan aku juga fan sepak bola nih, karena juga ngikutin sepak bola Eropa, jadi ada namanya transfer pemain Oke. dari satu klub ke klub lain dengan biaya tertentu. Nah, suka ada gitu pemain yang tiba-tiba diberitain pindah ke klub ini gitu, udah done deal gitu ya, udah here we go kan, padahal belum gitu loh. Oh, jadi kayak cuma masih terikat kontrak di klubnya itu. kayak cuma siaran-siaran gitu doang ya? Iya, ternyata itu cuman apa namanya ya bikin kegaduhan aja sih itu. Oh, Iya. iya. Ya kelihatan sih dari baju kamu sangat Manchester United ya. Kamu sangat penggemar Iya. MU ya berarti. Iya. Oke, menurut kamu nih ya, kenapa banyak orang yang gampang percaya sama berita hoax ini deh? Kan padahal bisa kita cek lebih dalam lagi, tapi kenapa banyak orang gitu yang percaya gitu? Jadi kenapa banyak orang yang percaya? Pertama itu judulnya itu hiperbola. Jadi lebih-lebihkan judulnya. Jadi biar menarik. Iya, padahal nggak dibaca semua, nggak dibuka juga. Jadi langsung share gitu. Oh, Iya. jadi karena judulnya yang di hiperbola terus ngeliat orang kayak, waduh kok gini gitu, terus langsung Iya. di-share aja gitu ya tanpa mastiin. Oke, kalau kamu nih misalkan ada yang lagi viral atau benar-benar lagi trending nomor 1 di segala macam sosial media, kamu tuh tipe yang baca atau mastiin dulu atau kayak langsung share gitu deh? Kalau dari aku sih yang pasti dicek dulu nih, ini benar atau enggak gitu kan, medianya ini benar atau enggak, platformnya ini, nah, datanya ini akurat atau enggak gitu. Jadi enggak langsung di share. Jadi
Kalau aku sih bijak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Bijak ya. Alhamdulillah Makanya. nggak langsung share-share ke teman-teman. Iya, kalau ada temen pun nge-share ya kan berita kayak begitu, enggak langsung aku share ulang lagi ke yang lain. Jadi dicek dulu, dibaca-baca dulu, bener atau enggak. Kalau emangnya ini berita hoax, nanti aku ingetin, ini bohong loh, gini 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 gitu kan. Oh, jadi kamu juga memberitahu teman-teman Iya. kamu ya kayak ini tuh nggak bener guys beritanya kayak gitu. Iya. Kamu biasanya ngeceknya gimana sih, dari tanggal atau gimana? Biasanya ngecek tuh dari tanggal, terus juga ngecek di sosmed-sosmed yang lain gitu. Jadi kalau cuman beritanya dari IG, ya kan itu cuman masih katanya-katanya iya. kan. Berarti Iya. kamu bakal kayak misalnya diberitanya dari Instagram doang, mungkin Iya. kamu bakal cek di TikTok atau di Iya. X gitu ya. Oh gitu, oke. Tapi kamu tuh sadar gak sih kalau sosial media ini tuh benar-benar ngebikin orang-orang tuh jadi betah sama kontennya, dan itu ngebuat konten-konten atau berita hoax gitu tuh malah bikin viral gitu. Kamu nyadar gak sih? Iya, nyadar banget malah. Karena apa? Media platform ini sengaja mengemas berita-berita yang bikin kegaduhan itu, terutama hoax. Judulnya tuh relevan, terus menggiring opini. Jadi orang ini betah buat kita. Oh, Iya, jadi kitanya juga, tapi baik lagi ke kitanya kan, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Iya sih, Harus benar. kritis juga, itu wajib. Oke. Oh ya, kamu kalau misalnya mau makan dulu atau mau minum dulu aja. Iya, boleh dimakan ya? Iya, nggak apa makan Oke. dulu. Ini aku juga mau minum dulu. Karena agak seret gitu ya. Iya sih. Kalau kamu sendiri nih ya, misalnya ada berita yang di repost atau kan di share ulang lagi, tapi itu berita udah lama banget, kayak misalnya itu berita bulan Januari tapi ada orang yang nge-repost lagi di bulan Mei. Nah, itu kamu gimana? Bakal ngecek tanggalnya atau gimana? Yang pasti kalau aku ngeliat berita, yang dicek pertama ya emang tanggal. Tanggal kan? Karena apa? Kalau tanggal-tanggalnya itu udah lewat, misal setahun yang lalu atau misal sebulan yang lalu lah, itu berita udah nggak relevan. Dan Iya kita sih. buat generasi muda nih terutama ya harus rajin-rajin lah literasi. Jadi jangan main-main share aja Iya gitu, sih, jangan main benar. disebarin aja. Jadi makanya literasi itu penting. Kita tuh jangan malas literasi ya. Setuju, karena jujur ya banyak orang Indonesia yang menurut aku tuh literasinya tuh kurang. Iya. Jadi misalnya nih ada judul baru setengah langsung kok kayak gini langsung di-share Iya padahal kan? Iya. belum dibaca, belum dicek juga kan. Tapi kamu pernah ngalamin ngelihat berita repostan kayak gitu? Wah, aku sendiri pernah, tapi aku nggak nge-share. Oh, kamu jadi cuma Iya. kayak wah, ini berita udah lama kayak Iya, gitu. gitu juga. Oke. Terus gimana nih perasaan kamu kalau ada orang kayak misalnya artis atau mungkin orang-orang di sekitar kamu yang dia tuh jadi korban fitnah gitu gara-gara berita hoax gitu? Yang pasti sih ngerasa kasihan ya, karena reputasinya dia juga hancur kan, iya. menurun. Karena dia udah capek-capek ngebangun dari nol, cuman gara-gara fitnah, ya kan, langsung turunlah reputasinya. Padahal nggak sesuai sama yang dibicarain, dan itu bisa kena pasal. Pasal itu kalau nggak salah pencemaran nama baik melalui sosial media. Oh, Makanya kita sekali lagi nih, gue ingetin harus bijak. harus menggunakan- lebih bijak lagi Iya, ya menggunakan sosial media. Tapi pernah ada orang di sekitar kamu yang kena fitnah gitu? Kalau Untuk saat sekitar ini? aku kurang tahu sih ya. Tapi kalau aku pernah sih. Oh, kamu pernah? Cuman nggak di sosial media. Ya lewat digital juga. Oh, Kena fitnah. tapi kamu pernah? Pernah kena fitnah, Ih. pernah. Terus kamu gimana? Ya nanggepinnya ya udahlah gitu kan. Toh yang Karena, ya. jadi apa ya, gimana ya? Misal 100 orang ini percaya sama aku gitu kan. Oke. Nah, satu orang ini ceritanya nggak suka. Ya udah, Oke. kalau nggak penting kan nggak usah diurusin kan. Kalau misalnya kita ngurusin malah dianya yang mungkin menjadi-jadi Iya gitu sih, kan. benar, kayak kalau misalnya itu nggak bener ya udah biarin Ya udah, aja biarin gitu aja ya. gitu kan. Dibandingkan kita malah ngerespon, pasti dia malah gitu Iya, kan. malah bikin ribut kan. Terus kalau menurut kamu nih, apa aja sih dampak buruk yang ditimbulkan sama hoax? Yang pertama baik lagi tadi, merugikan reputasi orang lain. Iya. Ini kan hancur ya karena kena fitnah gitu. Nah, yang kedua menimbulkan kegaduhan di sosial. Contohnya kayak berita asteroid ingin menabrak bumi pada tanggal sekian.
Jadi kan kita juga panik-panik Iya, nih kan. langsung aduh gimana ini? Iya, gitu. Aduh harus nyiapin ini, nyiapin Nah, itu gitu padahal kan. menurut penelitian juga datanya itu nggak benar atau berita itu sudah lama tapi baru diulang lagi. Oke. Nah, sebagai generasi muda ya, sebagai Gen Z ini, kamu setuju nggak kalau kita tuh harus lebih berhati-hati sama informasi yang belum jelas gitu? Kayak benar-benar harus hati-hati nge-recheck gitu-gitu. Setuju banget sih, 100% setuju. Karena apa? Tujuan dari berita hoax salah satunya itu untuk memecah belah masyarakat. Nah, kita sebagai generasi muda jangan mau mudah dipecah belah karena harus hal sepele. Oh, Gitu. benar Jadi sih. kita juga bijak, kritis, literasi itu harus. Jika itu wajib dalam bermedia sosial kan. Iya. Karena media sosial bisa jadi pisau bermata dua. Oh Iya iya. kan? Bisa Kadang- balik ke kita kalau kitanya menggunakan secara negatif, bisa juga positif. Iya sih benar. Apalagi kita kan kader bangsa ya. Iya. Iya. Kita harus lebih bijak gitu Iya. ya, lebih cerdas juga sesuai sama slogan kita Iya, ya kader kan. bangsa. Heeh. Terus ya dah, kalau kita udah ngomongin ini lama banget ternyata ya ngomongin Iya. hoax ini. Jadi guys, intinya untuk teman-teman semua, kalian tuh harus lebih bijak dan bisa memfilter dari berita-berita yang kalian dapat ya. Nah, semoga pembahasan yang aku berikan dan pembahasan yang Aji berikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau teman-teman semua ada tips lain atau cerita mengenai hoax ini, bisa banget komen di bawah atau DM ke IG Multimedia. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Semoga bermanfaat. Stay curious, stay smart, and stay safe di dunia maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.